Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratina bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbil kiram. Min hadrat ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama wal amilin musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Min hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa ikhwanina wa akhawatina wa aqrabaina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa ila hadrati ahlina wa ahlikum wa ila hadrati muallif hadzal kitab Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Wazi. Qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa ya'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesempatan, nikmat menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah di Masjid Al-Mahmudah ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu, pada minggu yang lalu sudah kita bahas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan rukun-rukunnya sholat. Terkait dengan rukun-rukunnya sholat ada 18, dan dari 18 itu bisa ditarik kesimpulan, bisa diringkas menjadi 3. Nah, ini belum saya sampaikan kemarin. Dari 18 rukunnya sholat ini, kalau diringkas itu menjadi 3 rukun. Yang pertama itu ada rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, dan yang ketiga rukun
fi'li. Rukun qalbi itu rukun yang sebangsa hati. Maksudnya dilakukan dalam hati. Apa itu? Niat. Niat itu dilakukan dalam hati, dan ini adalah masuk kategori yang pertama, rukun qalbi. Dan rukun qalbi ini cuma satu itu, niat sholat. Kemudian yang kedua itu ada rukun qauli. Rukun qauli, perkataan atau ucapan. Jadi rukun-rukun yang sebangsa ucapan atau yang dibaca atau yang dilafadzkan itu ada 5. Rukun qalbi ada 1, rukun qauli ada 5, sisanya rukun fi'li. Jadi 18 itu kita kategorikan menjadi 3. Rukun qalbi niat kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua rukun qauli ada 5, dan semuanya ini berupa bacaan. Yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi kita takbiratul ihram Allahu Akbar itu termasuk rukun qauli. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Jadi bacaan-bacaan yang sebangsa bacaan ini rukun qauli. Takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud yang terakhir atau at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini adalah tasyahud akhir. Ini rukun. Yang keempat adalah membaca sholawat kepada Nabi. Jadi setelah tasyahud tadi ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu sudah lengkap, sudah rukun. Jadi semuanya ini adalah rukun qauli. Yang terakhir, yang kelima adalah salam. Salam yang pertama, nah cukup salam yang pertama saja ini yang menjadi rukun. Assalamualaikum. Nah itu minimal sudah sah membaca salamnya. Assalamualaikum, sekali tok membaca sampai assalamualaikum itu sudah sah dan kita sudah melakukan rukun. Dari kelima rukun qauli ini kalau kita tarik secara kesimpulan bahwa membaca, kalau kita mengartikan membaca itu adalah ya ada suara yang dikeluarkan. Membaca yang namanya rukun qauli atau perkataan, kalau kita berkata itu kan ada suaranya. Ya minimal ketika kita membaca kelima rukun ini telinga kita sendiri yang mendengar, itu minimalnya. Jadi harus diucapkan, tidak boleh dibatin. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah, tasyahud akhir, sholawat dan salam, ini semuanya yang sebangsa perkataan, yang berupa perkataan harus diucapkan. Minimal diri kita sendiri yang mendengarnya. Takbiratul ihram dibatin, cuman gini dok. Tidak boleh. Jadi harus ada ucapannya. Kalau takbiratul ihram biasanya kan keras, Allahu Akbar. Baca Fatihah pun juga seperti itu. Harus ada perkataannya, harus ada suaranya, minimal diri kita sendiri yang mendengar. Nah, minimal diri kita sendiri yang mendengarnya. Jadi pelan pun tidak masalah. Yang penting ada suara yang keluar. Tapi jangan keras-keras baca Fatihah, jadi makmum baca Fatihahnya dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim, mengganggu teman jamaah yang lainnya. Jadi kalau sebagai makmum ya baca Al-Fatihahnya ya dipelankan saja, tapi harus ada suara yang keluar. Nggak boleh kalau cuman dibatin tok, diam saja batinnya bunyi Bismillahirrahmanirrahim, dibatin tok ya enggak sah. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i ini minimal harus ada suara yang keluar, paling tidak diri kita sendiri yang mendengarnya. Itu rukun qauli. Jadi kelima-limanya, tasyahud akhir pun juga gitu. Salam yang terakhir, salam assalamualaikum. Nah, itu juga harus ada suara yang keluar minimal. Minimal diri kita sendiri yang mendengarnya. Nah, itu kelima rukun qauli. Sisanya termasuk rukun fi'li.